Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu ide yang kayaknya aneh banget dari buku The Cheat Code. Tapi justru ini relevan banget buat kita yang sering merasa harus gaspol terus-terusan. Coba deh pikirin, pernah nggak Anda merasa bersalah gitu kalau lagi santai? Kayak merasa harusnya lagi ngerjain sesuatu, harus produktif 24/7. Budaya kerja sekarang kan gitu ya, nuntut kita buat selalu on. Nah, sumber kita kali ini nawarin ide yang judulnya aja udah provokatif. Kode curang 3, habis-habisan, tapi hanya saat diperlukan. Ini bukan soal jadi pemalas loh, tapi soal jadi pinter dalam menggunakan energi. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar strategi ini. Kenapa sih? Justru dengan memilih kapan harus tancap gas dan kapan harus benar-benar istirahat, kita bisa sukses dalam jangka panjang tanpa harus jadi korban burnout. Dan ini penting banget, karena ide habis-habisan setiap saat itu sebenarnya cuma mitos. Mitos yang merusak malah. Secara fisik dan mental itu nggak mungkin. Apa yang dibahas di sini itu sebuah pergeseran dari sekedar manajemen waktu ke manajemen energi. Yang menurut saya jauh lebih krusial di zaman sekarang. Setuju. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Filosofi penulis ini ternyata sederhana tapi kuat banget. Waktu dia bangun perusahaannya Keep, dia cuma punya satu mantra. Saya tidak mau punya penyesalan. Titik. Bukan saya tidak mau gagal loh, tapi saya tidak mau punya penyesalan. Dia ngelihat ada perbedaan besar banget antara dua hal itu. Di tas Anda, saya seorang yang gagal menjadi sekedar data eksternal. Jadi kayak, oke, eksperimen ini nggak berhasil, coba yang lain. Ini perbedaan fundamental antara apa yang disebut psikolog Carol Dweck sebagai fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset kan melihat kegagalan sebagai bukti bahwa mereka emang nggak cukup baik. Sedangkan dengan growth mindset, kegagalan itu ya bagian dari proses belajar. Penulis di sini secara praktis nunjukin gimana seorang pemimpin nerapin growth mindset saat taruhannya tinggi banget. Jadi, kalau kita udah berusaha 100% dan tetap gagal, itu bukan kegagalan, tapi edukasi yang mahal gitu ya. Sementara penyesalan itu muncul kalau kita nahan diri nggak ngasih semua yang kita punya. Itu suara di kepala yang bilang, coba tadi aku lebih serius. Dan kata penulis, kalau ada yang salah di situ, ya itu Anda. Wah, itu nusuk banget sih. Tepat, penyesalan itu datangnya dari potensi yang nggak kepake. Kegagalan datang dari upaya yang udah dimaksimalkan. Makanya kutipan yang dia angkat, jika Anda tidak sesekali gagal, berarti Anda tidak membidik cukup tinggi, jadi sangat relevan. Itu kan dorongan buat kita keluar dari zona nyaman. Kalau semua yang kita lakuin selalu berhasil, mungkin target kita terlalu gampang. Kita nggak benar-benar nantang batas kemampuan kita. Oke. Pola pikir tanpa penyesalan ini kedengarannya kayak resep buat kerja gila-gilaan non-stopnya. Saya bisa bayangin pendengar kita mikir, jadi saya harus jadi robot produktivitas gitu. Tapi ternyata penulis justru banting setir ke arah yang berlawanan kan? Persis! Dan disinilah paradoksnya yang brilian. Ketika ditanya, gimana caranya hidup habis-habisan 24/7? Jawabannya singkat dan jujur banget. Nggak bisa, Anda akan meledak. Dia cerita kalau dia udah nyoba dan gagal total. Dia belajar dengan cara yang sulit, bahwa jadi super energik setiap saat itu resep pasti buat burnout. Dia pakai analogi yang keren banget buat ini. Superman. Analogi ini bener-bener nempel di kepala saya loh. Bahkan seorang Superman pun nggak bisa jadi Superman terus-terusan. Sebagian besar waktunya, dia kan nyamar jadi Clark Kent, reporter canggung berkacamata yang biasa-biasa aja. Kalau pahlawan super terkuat di alam semesta aja butuh mode Clark Kent, butuh waktu istirahat, apalagi kita manusia biasa. Ini pertanyaan yang nampar banget sih. Analogi itu bantu kita ngerti perbedaan krusial antara performa dan tindakan pura-pura. Performa itu saat Anda benar-benar fokus, lagi di puncak permainan, ngasih yang terbaik secara otentik. Itu momen saat Anda jadi Superman. Sebaliknya, tindakan pura-pura itu saat Anda maksain energi yang sebenarnya nggak ada. Anda coba tampil on, padahal baterai Anda udah merah. Penulis bilang, Anda harus bisa membunuh, dalam arti positif ya, saat di panggung, di ruang rapat penting, saat presentasi ke klien. Itulah momen-momen performa. Tapi bukannya ada garis tipis di antara keduanya? Di dunia kerja kan kita sering dengar nasihat, fake it till you make it. Pura-pura bisa sampai beneran bisa. Gimana ide penulis ini sejalan atau justru tabrakan sama nasihat populer itu? Pertanyaan bagus.
Gini, menurut saya, fake it till you make it itu lebih relevan buat ngebangun kepercayaan diri atau kompetensi. Misal Anda pura-pura percaya diri pas ngomong di depan umum, sampai akhirnya Anda beneran jadi percaya diri. Itu kan soal pola pikir. Nah, yang dibicarain penulis di sini adalah energi. Fisik dan mental, Anda nggak bisa memalsukan energi. Bisa sih dipaksa sebentar, pakai kafein atau adrenalin. Tapi pada akhirnya, tubuh dan pikiran bakal nagih utangnya. Jadi, fake it till you make it itu buat skill. Sedangkan strategi Superman Clark Kent ini buat energi. Anda nggak bisa memalsukan istirahat. Masuk akal. Jadi ini bukan soal punya stamina tak terbatas, tapi soal jadi ahli dalam mengalokasikan energi kita pada momen-momen yang paling nentuin aja. Kayak atlet sprinter yang nyimpen seluruh kekuatannya buat lari 100 meter, bukan malah jogging keliling stadion seharian. Pak, dan itu adalah sebuah keahlian. Keahlian yang harus dilatih. Kita harus bisa ngidentifikasi mana momen yang butuh Superman kita, dan mana yang cukup ditangani sama Clark Kent. Banyak orang salah kaprah, mereka ngeluarin energi Superman buat hal-hal sepele. Kayak balesin email yang nggak penting-penting amat gitu ya. Nah itu dia, balesin email dengan super cepat misalnya. Akhirnya pas rapat besar sama Dewan Direksi, energinya udah habis. Tinggal sisa-sisa Clark Kent. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling aneh sekaligus paling brilian. Setelah kita habis-habisan jadi Superman, penulis justru nyuruh kita buat jadi pemalas. Gimana bisa itu jadi sebuah strategi? Dia nyebutnya sloth atau pemalas strategis. Iya, kedengerannya emang aneh. Tapi ini adalah bagian kedua yang nggak bisa dipisahkan dari siklus performa. Setelah pengerahan tenaga maksimal, harus ada pemulihan total. Bukan cuma istirahat biasa, tapi benar-benar matiin mesin. Dan dia nggak main-main soal ini. Anekdotnya gila banget. Dia cerita rekor pribadinya itu tidur selama 30 jam non-stop. 30 jam! Itu kejadian setelah perjalanan bolak-balik Asia Amerika yang super padat. Saking gilanya jadwalnya, dia sampai nyiptain zona waktunya sendiri yang disebut Brian Daylight Time. Saya rasa kita semua pernah ada di zona waktu kita sendiri ya, setelah dikejar deadline, tapi mungkin nggak sampai tidur 30 jam non-stop juga kali ya. Anekdot itu emang ekstrim, tapi pesannya sangat jelas. Tubuhnya seolah-olah berontak dan ngasih dia ultimatum. Pelan-pelan atau kamu bakal ngalamin pengalaman deketin kematian. Itu cara tubuh buat ngelakuin hard reset. Secara biologis, pas kita maksain diri, kita kan nguras neurotransmitter kayak dopamin yang bikin kita fokus. Dan pada saat yang sama, kita numpuk kortisol, hormon stres. Tidur 30 jam itu cara ekstrim tubuhnya buat ngembalin keseimbangan kimia di otak dan benerin sel-sel yang rusak. Jadi, istirahat total itu bukan kemewahan ya, tapi kebutuhan biologis buat ngisi ulang baterai secara harfiah. Kita nggak bisa terus-terusan narik daya dari power bank tanpa pernah ngecharge power banknya itu sendiri. Ujung-ujungnya pasti habis. Benar. Dan ini bukan sekedar tidur, ini bisa berarti benar-benar offline di akhir pekan. Bukan cuma pindah dari layar laptop ke layar ponsel. Ini tentang ngasih otak Anda kesempatan buat nggak memproses informasi secara aktif. Bisa dengan jalan-jalan di alam, meditasi, atau bahkan cuma duduk ngelamun tanpa tujuan. Itu adalah saat-saat Clark Kent yang memungkinkan Superman buat pulih. Tapi ini jadi munculin pertanyaan praktis nih. Gimana cara kita tahu bedanya antara jadi pemalas strategis sama sekedar, ya, malas? Garisnya kan tipis banget. Kita bisa dengan gampang nipu diri sendiri kan? Oh, aku lagi memulihkan diri, padahal sebenarnya cuma lagi nunda-nunda kerjaan. Kuncinya ada di dua hal, intensitas dan intensi. Pemulihan strategis itu datangnya setelah periode kerja yang intens banget. Anda membayar kerja keras Anda dengan istirahat yang sepadan. Kedua, ini soal intensi atau niat. Anda secara sadar dan sengaja ngejadwalin waktu buat nggak ngapa-ngapain dengan tujuan biar bisa balik lagi ke performa puncak. Bukan karena Anda nggak tahu harus ngapain, tapi karena Anda tahu persis apa yang Anda butuhin. Penulis bilang tujuannya adalah biar Anda siap membunuh lagi ketika kesempatan yang tepat datang. Istirahat Anda punya tujuan, ngisi amunisi. Oke, jadi siklusnya jelas. Identifikasi momen krusial, kerahin seluruh energi, alias jadi Superman, terus setelah itu, secara sadar dan tanpa rasa bersalah, masuk ke mode Clark Kent atau bahkan jadi pemalas total buat mulihin energi sepenuhnya.
Persis. Ini menuntut tingkat kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan buat memprioritaskan dengan kejam. Anda harus berani bilang enggak ke hal-hal yang enggak penting, biar bisa bilang iya dengan sepenuh hati ke hal yang paling penting. Jadi kalau kita rangkum, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sederhana, tapi radikal. Kunci sukses jangka panjang itu bukan soal kerja paling keras setiap saat, tapi soal kerja paling cerdas pada saat yang paling tepat. Ini tentang ritme, tentang siklus antara pengerahan tenaga maksimal dan pemulihan total. Penulis nutupnya dengan muter balikin sebuah pepatah lama. Bukan mati muda dan tinggalkan mayat yang indah, tapi mati tua dan tinggalkan mayat yang indah. Ini soal keberlanjutan, main buat jangka panjang. Dan ini ngebawa kita pada sebuah pemikiran akhir buat Anda renungin. Anggap diri Anda sebagai seorang manajer energi, bukan manajer waktu. Energi adalah sumber daya Anda yang paling berharga dan terbatas. Jadi, coba ambil kalender Anda dan lihat seminggu atau sebulan ke depan. Tandain 1 atau 2 momen yang benar-benar krusial. Momen Superman, mungkin itu presentasi besar, negosiasi penting, atau percakapan sulit sama pasangan Anda. Momen di mana hasilnya bakal sangat berdampak. Dan setelah Anda menandainya, Pertanyaan lanjutannya adalah, aktivitas, rapat, atau tugas apa di sekitar momen itu yang bisa Anda kurangi intensitasnya? Apa yang bisa Anda delegasiin, batalin, atau kerjain dengan standar cukup baik aja, bukan sempurna? Gimana Anda bisa secara sadar menjadi Clark Kent di hari-hari menjelang momen besar itu? Biar pas waktunya tiba, Superman dalam diri Anda benar-benar siap terbang dengan kekuatan penuh. Ini bukan tentang ngelakuin lebih sedikit, tapi tentang menjadi luar biasa pada saat yang benar-benar diperhitungkan.